Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Cirebon menggelar kegiatan sosialisasi. Sosialisasi kali ini adalah penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan. Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan BUMN dan tentunya mereka yang menggunakan aktivitas layanan di pelabuhan. Kegiatan ini sebagai upaya kesiapsiagaan unsur maritim khususnya yang ada di Pelabuhan Cirebon ini dalam tanggap penanggulangan bencana pencemaran di perairan dan pelabuhan. Tetap boleh untuk mengikuti sesi tanya jawab atau berdiskusi bersama. Jadi kalau memang ada yang ingin ditanyakan, boleh. Nanti bisa langsung bertanya. Nanti ada bersama-sama Indonesia. Saya sebagai Teknikal Direktur dan ada juga dari Kasih KBPP Pertamina Transkontinental Bapak Amir Mahmud, dan yang pasti pagi hari ini ada rekan saya yang akan memandu berikutnya. Boleh berkenan kepada Bapak I Gede Budiansa S.Sos. Boleh berkenan Bapak untuk bisa langsung maju ke depan. Oh baik Bapak, boleh kita beri tepuk tangan dulu dong untuk moderator kita yang sangat istimewa ini. Kita datangkan jauh-jauh rekan saya, yaitu dari Bali, di Porta. Kita moderator di boleh berkenan kepada moderator kami pada hari ini, pada Bapak I Gede Budiansa S.Sos yang nanti akan memandu di sesi pertama pemaparan dalam sosialisasi penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan. Kami persilakan untuk narasumber BNMBA. Kami persilakan waktu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini, sebelumnya kita mulai acara. Ya, kemudian di tahun 81 Slikbar masuk ke Indonesia. Di tahun 81 kita adalah distributor. Kemudian di tahun 84 kita baru buka pabrik di Surabaya di Jalan Damar. Nah, dari tahun 81 kemudian 96 kita pindah ke Delta Silicon 1. Kemudian kita adalah pabrik dan memang pembuatan di Indonesia. Kita punya TKDN untuk produk-produk kita. Gitu. Tapi tidak berarti juga semua yang mempunyai TKDN artinya produk Indonesia, belum tentu. Tapi artinya ada satu proses yang dilibatkan di dalam negeri, seperti itu. Perizinan yang memastikan kalau dia adalah pabrik jelas adalah perizinan dari Departemen Perindustrian tadi. Nah, ini fasilitas kita di Cikarang. Jadi kita proses membuat float. Ini ada mesinnya, bisa produksi sekitar 400 per, bisa lebih kalau dan kita kembangkan dan kita sebelum kirim dicobanya enggak ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin melihat pabrik kita seperti apa, demo peralatan, kami dengan senang hati bisa mengundang biar benar tentang peralatan penanggulangan tumpahan minyak gitu. Selain memang peralatan penanggulangan tumpahan minyak itu dibutuhkan, jelas dalam satu pelaksanaan terutama di instansi pemerintah mesti ada dasarnya. Diadakan atau dimiliki gitu. Selain dampak lingkungan itunya sendiri ya, misalnya oke, kita sudah tahu ya kan. Kita belum tentu tahu nih namanya ikan yang kita disediakan di piring setelah dimakan ini beneran ikan tangkapan apa ikan mati keracunan ya dalam hal ini ya. Ikan Undang-Undang Nomor 32 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian turunan dari undang-undang itu adalah PP 21 tentang perlindungan lingkungan sebagai pengendalian utama dalam namanya ada tumpahan minyak. Jadi bukan yang jadi kalau memang ada tumpahan minyak di tingkat itu, KSOP harus mengendalikan semua kegiatan tumpahan minyak itu sampai tuntas. Ya, kemudian juga tadi yang sudah disebutkan peraturan Menteri Perhubungannya itu adalah PM nomor 58 2013 tentang penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan, dan ada yang paling barunya PM 39 tahun 2021. Jadi ada penambahan pelosok. Jadi bukan yang PM 12 secara keseluruhan, tapi ada penambahan yang ada tumpahan minyak jelas mesti batasi dulu atau dilokalisir dulu. Jadi volume pertama,
setelah volumenya ada, jelas perlu dihisap volumenya. Minyaknya, bukan volumenya dihisap. Maaf. Ya. Kemudian setelah minyaknya dihisap, jelas dia mesti pindah ke sesuatu, namanya tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan inilah yang disebut dengan temporary oil storage tank. Nah, kemudian jika sini yang kategorinya memang disebut dari migasnya practically non toxic, tapi ada kata-katanya practically non toxic. Bahasa Indonesia apa sih? Minyaknya lagi, tapi jadi ada di bawah. Seperti itu. Kerusakannya jelas lebih banyak kalau di bawah. Kenapa? Karena ikan-ikan kecil dan segala macam dia makannya ada di bawah. Artinya kita merusak lingkungan yang di bawah itu. Walaupun tidak kelihatan ya secara kasat mata, ya minyaknya sudah hilang. Ya, untuk gelombang dan itu untuk membantu menjadi pakir itu menjadi lebih kecil-kecil lagi. Nah, kalau sudah kecil-kecil gimana? Dimakan ikan, dia didegradasi, jadi lebih mudah didegradasi oleh alam. Biodegradability-nya seperti apa sih? Kemampuan untuk diuraikan oleh alam seperti apa? Apakah mudah? Apakah tidak mudah? Seperti itu. Nah, kembali yang seperti saya tadi bilang, PM58 menyebutkan peralatan dan bahan penanggulangan pencemaran yang tadi disebut sebagai peralatan dan bahan adalah peralatan dan bahan yang digunakan sebagai sarana penanggulangan pencemaran. Nah, dalam hal ini setiap pelabuhan dan unit kegiatan wajib memiliki. Kemudian apa yang harus dimiliki adalah alat pengaplikir, oil boom, seperti tadi, alat penghisap, skimmer, bahan penyerap sorbet, dan bahan pengurai. Jadi oil boom ini sebenarnya tidak hanya untuk melokalisir, ada fungsi lain. Jadi kalau melokalisir, kita itu bertindak sebagai Aktivitas negara lain Cirebon. Pertanyaannya adalah apa dampak pencemaran air laut oleh minyak dapat berpengaruh terhadap udara dan lingkungan bagi masyarakat yang ada di pinggir pantai? Itu aja, Pak. Siap. Satu-satu. Oh, saya oke, Pak. Maaf. Tadi ya bukti ya kalau ada tumpahan minyak, dampaknya terhadap udara, kemudian dampak terhadap perairan sekitar ya Pak. Betul. Kalau dampak terhadap udara mungkin tergantung dari jenis minyaknya. Seperti ini, minyak ada yang mudah menguap, ada yang tidak mudah menguap. Jadi misalnya kalau kita ada tumpahan bahan bakar seperti diesel dan petrol, dia jelas dia menguap. Kalau namanya menguap bisa ketiup angin. Kalau tumpahnya di dekat pantai dan arah anginnya ke pantai, artinya ada kemungkinan bisa terdampak. Kemudian kalau penanggulangannya juga di Indonesia harus tidak boleh, kalau di luar negeri itu ada boleh dibakar itu minyak. Nah jelas itu akan berdampak ke udara karena di Indonesia tidak diperbolehkan karena polusinya pindah dari air ke udara. Jelas itu berdampak. Jadi ada dampak seperti itu. Kemudian juga namanya benda kargo di air tidak hanya bahan bakar, tidak hanya minyak, tapi ada kimia juga. Nah kalau itu tumpah jelas berdampak pada udara karena kimia jelas bereaksi dengan air. Kalau ketiup ke masyarakat dan vapor dari itu berbahaya, jelas berbahaya. Nah kalau untuk di air tadi mungkin saya sudah sedikit singgung ya, dampak untuk nelayan, untuk pantai, artinya sosioekonominya. Kalau misalnya nelayan yang tidak bisa nangkap ikan, artinya dia tidak bisa membawa ya uang untuk keluarganya. Jelas dia mata pencariannya jelas jadi terganggu. Kalaupun dia ambil ikannya, artinya siapa yang makan? Kita yang makan. Artinya berbahaya untuk kita, gitu loh. Perlu diingat mungkin basic biologi ya. Namanya ikan kecil makan tumpahnya sedikit. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar makan banyak ikan kecil. Artinya racunnya berakumulasi. Kita sebagai salah satu yang ada di atas, artinya memakan semua akumulasi racun yang ada di bawah. Itu. Mungkin yang dimakan oleh satu ikan dan satu ikan mati, oke. Tapi ingat akumulasi tadi, artinya racun yang terakumulasi di badan kita jauh lebih besar dan mungkin ke tahap yang berbahaya. Efeknya seperti apa? Ya jelas kandungan minyak itu banyak bahan berbahaya yang memang tidak cocok untuk dikonsumsi ya. Ya jelas berbahaya untuk badan. Terpapar ini. Oh, itu ya. Etapa rezeki samudra. Saya Pedro. Dari manakah penyebab pencemaran di wilayah perairan? Kedua,
bagaimana cara mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran laut dan kebijakan untuk menangani perihal tersebut. Ketiga, metode apa yang paling tepat untuk mengatasi tumpahan minyak laut, dan berapa kos atau biaya apabila suatu kapal menumpahkan minyak di laut. Kan ada hitung-hitungan biayanya tuh, estimasinya berapa. Siapa yang berkewajiban melakukan pencegahan terhadap pencemaran air laut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hadiahnya dulu diberikan. Pertama, sumber pencemaran itu sendiri. Sumber pencemaran tumpahan minyak dari mana? Oke, namanya sumber tumpahan minyak di air jelas salah satu dari kapal. Ya, kapal dia ada kargo curah cair, curah kering. Kalau dia adalah curah cairnya adalah bahan bakar ASD atau MFO, jelas si curah cair itu adalah potensi tumpahan minyak. Kemudian kalau dia pun adalah kapal kargo, jelas, atau kapal mungkin dalam hal kapal penumpang yang sehari-hari mungkin kita gunakan, jelas bahan bakar yang digunakan masih HSD, solar atau MFO. Jadi dari situ pun sudah ada potensi. Kemudian dari kegiatan kapal itu sendiri, dia buang mungkin oli tercecer judulnya, atau mungkin air kotor yang nggak sengaja kebuang, atau ya mungkin bapak-bapak yang di pelabuhan lebih mengerti lah ya apa yang saya maksud. Nah, itu semua adalah potensi sumber tumpahan minyak seperti itu. Nah, kalau ngomongin bagaimana sih cara pencegahannya, nah mungkin bahasanya kalau mau dicegah perlu ada satu kesadaran dulu. Kalau mau mencegah dan mau tidak melakukan satu proses pencemaran tadi, ya mungkin kenapa mungkin saya perspektif seperti itu, mungkin seperti orang naik motor pakai helm, sudah ngerti kalau kepalanya tidak lebih kuat dibanding aspalnya, tapi kadang naik motor tetap tidak pakai helm. Jadi mesti ada kemauan dari orangnya itu sendiri atau dari instansi untuk melakukan proses pencegahan tadi. Nah, bagaimana proses pencegahannya? Jelas dari prosedur melaksanakan satu kegiatan itu perlu diperhatikan dulu ya. Apa sih potensi atau resiko dari penumpahan minyak tadi? Soalnya tumpahan minyak ini kadang terjadi dari hal-hal yang sepele. Misalnya pipa bocor, salah hidrolik bocor atau netes seperti itu. Nah, itu bisa menjadi sumber. Ya. Nah, gimana cara supaya tidak tumpahnya? Ya, kalau ada satu maintenance perlu diperhatikan benda-benda yang mempunyai risiko tumpahan minyak tadi. Kalau kita udah ngomongin oke, misalnya semua peralatannya rapi, prosedur dalam penggunaan semua pusatnya rapi. Oke, sekarang kita ngomongin kegiatan kapal itu sendiri. Kalau memang mau menanggulangi, mau supaya tidak terjadi, ya mesti punya peralatan lain. Ya, kalau sudah terjadi artinya tidak kemana-mana itu minyak, gitu loh. Sama mungkin persepsinya dengan peralatan HSE kita. Ya, kita di Indonesia tidak perlu dipungkiri namanya orang kerja ketinggian dan segala macam, namanya alat APD atau alat proteksi sendirinya itu kadang minim, gitu. Atau proses bubut, motong sesuatu jelas belum sampai situ kesadarannya. Nah, ya artinya perlu ada satu pengeluaran atau pengadaan untuk alat-alat seperti itu. Sama dengan kebakaran. Jelas ada satu proses beli mobil damkarnya, beli aparnya untuk menanggulangi hal tersebut. Kalau sampai kejadian, sama dengan tumpahan minyak. Kalau sampai terjadi tumpahan minyak, perlu belinya apa? Ya seperti apa yang tadi PM58 sebutkan, oil boom, skimmer, storage tank, disperser, dan sprayer, dan apa enggak? Itu yang harus dimiliki. Kemudian ada pertanyaan kerugian, ya Pak, jumlah kerugian. Oke. Kalau mungkin sebelum kerugian tadi ada gimana sih cara menanggulangi kalau sampai tumpah? Betul. Oke. Nah, itu tergantung tumpahnya di mana. Gitu. Tidak bisa dipukul rata. Oh, namanya tumpahan minyak selalu ditanggulangi dengan cara seperti ini. Tidak. Pertama kita mesti identifikasi kegiatan Bapak di pelabuhan itu apa. Kalau dia adalah bongkar muat, ya jelas dari situ dong.
semua penanggulangannya. Nah, kembali kita lihat faktor alam. Namanya di air, faktor utama paling gampang adalah arus dan angin. Ya, pasti dua hal itu. Tumpahannya di air di mana dan kapan? Pada saat itu arusnya kemana? Namanya arus kan pasti bolak-balik, ya kan? Dibagi ke sana, ke sini, atau kebalikannya. Nah, udah tahu tempat minyaknya itu potensinya apa? Misalnya dari kapal bocor, kita ngomongin. Nah, oke, kapal bocor posisi di sini. Pada saat kalau pagi terjadi tempat minyak, kan minyaknya bakal lari ke sana. Ya, kita akan hadang di sana. Dalam penanggulangan proses tumpahan minyak, kita tidak mungkin namanya mengejar minyak. Itu proses yang salah. Ya, namanya tumpahan minyak itu udah tahu. Faktor tadi anginnya kemana, arusnya kemana. Jadi kalau tumpahannya di sini, pertanyaannya seberapa cepat dia akan ke arah yang tadi kita omongin. Ya, itu tergantung dari anginnya dan nanti seberapa kencang. Ya, gimana Pak? Cukup jelas? Ya, mungkin satu lagi kerugian. Oke, kalau nilai kerugian kembali apa yang rusak? Kembali apa yang dirusak? Kalau jelas sepengalaman saya, kalau dia sudah menyentuh tanah dan pantai akan semakin lebih tinggi bahasanya. Kalau masih di lingkungan Bapak, mungkin biayanya bisa dikendalikan. Tapi kalau udah nyebrang, terutama nyampe darat, jelas sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin contohnya seperti kasus Balikpapan. Ya, cukup jelas. Ya. Satu lagi mungkin ya dari Mas apa nih? Dalam melakukan proses penanggulangan tadi. Artinya dalam hal ini efisien, dalam hal ini pengeluaran yang dibutuhkan untuk melakukan proses penanggulangan lebih hemat dibanding pemilihan volume dan lain-lain, Pak. Oh, pemilihan volume tadi. Oke, siapa? Kalau lebih hemat, kalau lebih hemat, sebenarnya bisa, Pak. Jawabannya sebenarnya bisa. Kembali seperti ini. Untuk, oke, saya perumpamaan ini lah. Mobil ada harga, ada barang, betul Pak? Dan kita juga bisa melihat korelasi untuk barang yang benar-benar punya fungsi ya Pak. Ada harga, jelas yang punya kualitas, seperti itu Pak ya. Bukan kita ngomongin kaos tiba-tiba ada gambar tertentu jadi super mahal, bukan itu Pak ya. Kita tidak ngomongin kalau tidak terjadi tumpahan minyak ya. Jelas kalau tidak terjadi tumpahan minyak, ya alhamdulillah kita tidak pernah mengharapkan namanya insiden. Jadi Bapak benar-benar kerasa melakukan satu penghematan karena betul di barangnya efisien. Maksudnya paling mungkin bisa dibilang ya paling murah untuk saat itu. Ada kejadian dan melibatkan instansi pemerintah seperti polisi, yang pasti ditanyakan adalah alat Bapak udah sesuai belum? Nah, sesuai belum? Artinya mesti ada satu kesesuaian dengan sesuatu dong. Nah, kalau enggak Pak, saya beli yang apanya ada aja. Nah, kan peraturannya ada jelas, PM 58. Kenapa Bapak tidak melakukan satu proses penilaian tadi? Untuk membersihkan waktu. Ya, terima kasih juga Pak pertanyaannya. Yang itu dari sisi Baik, terima kasih Bapak Moderator, para hadirin peserta sosialisasi. Mohon izin dulu Pak Moderator, saya deviasi dulu. Mohon berdiri dulu Pak. Kalau gue hanya bergerak sedikit, dia ada semangat ya. Kita tarik nafas dulu, ya. Langsung kita ucapkan ha. Ya, terima kasih. Baik. Tadi dari sisi teknis kami dari SOP akan menyampaikan sosialisasi sebagai wujud implementasi peraturan Menteri Perhubungan khususnya PM 58 tahun 2013 tentang penanggulangan pencemaran perairan dan pelabuhan. Ya, tadi sudah disebutkan juga, sudah disentuh oleh dari Bang ya bahwa definisi PM 58 2013 pasal 1 itu perubahannya. Kalau bicara sosialisasi tentunya ada regulasi-regulasi yang memang harus kita sempurnakan. Tujuannya adalah untuk mempersamakan persepsi bagaimana kita sebagai pemerintah atau regulator bersama operator bahkan dengan pelaku usaha untuk bisa menjadi sinergitas dalam penanggulangan pencemaran. Definisi penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan tentunya segala tindakan yang dilakukan secara cepat. Tadi sudah yang disampaikan
tepat dan terpadu. Nah, ini yang terpadunya itu beberapa stakeholder ya. Ini kita mempunyai kepentingan bersama, tentunya harus terpadu di dalam teamwork ya, khususnya di dalam wilayah kerja Pelabuhan Cirebon ya, serta terkoordinasi. Sebagai regulator mempunyai kewajiban kita mengendalikan pengawasan termasuk berkoordinasi dengan instansi di luar di dalam pelabuhan yang terkait dengan teknis bagaimana penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan. Untuk mengendalikan dari mengurangi membersihkan tumpahan minyak atau bahan lain, tadi sudah dijelaskan perairan pelabuhan untuk meminimalisasi kerugian masyarakat. Tadi ada pertanyaan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, tadi sudah dijawab ya. Di PM 58 juga sudah tertuang. Ya. Ini perubahannya adalah di pasal 1 ya. Untuk kegiatan lain ya, selain memang minyak tadi pengeboran minyak dan fasilitas penampungan minyak di perairan. Ini juga menjadi perhatian dari pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan. Pencemaran sendiri adalah masuk dan dimasukkannya minyak dan atau bahan lain, tadi sudah disampaikan juga, bahan lain ya, kimia dan sebagainya ke dalam perairan dan pelabuhan sehingga melampaui baku mutu yang ditetapkan. Jadi ada standarisasi. Lanjut Mas. Nah, ini pencemaran perairan dan pelabuhan ya. Beberapa objek di sini bisa ya sebagai penyebab dari pencemaran ya, bisa dari kapal, unit kegiatan lain, kegiatan kepelabuhanan. Tadi Pak Haji Adi juga sudah menyinggung, kita tidak melebat di perairan lepas, namun di kolam saja sudah mungkin terjadi beberapa pencemaran yang memang standarnya mungkin tidak terlalu berat, namun tetap harus menjadi perhatian kita. Masih yang Mas? Ya, pencemaran ya, minyak ya, bahan lain, persyaratan penanggulangan jelas. Perairan pelabuhan tadi jelas ya, ada prosedur. Di sini ada tim terpadu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Personil tentunya SDM, salah satunya juga asosiasi ini adalah bentuk kita untuk memahami ya peralatan yang tadi sudah disebutkan, bahan, dan mungkin ada latihan. Sangat penting bagaimanapun secara teoritis kita bisa menguasai, namun tetap harus ada drill ya. Lanjut, prosedur penanggulangan pencemaran dari PM 58 tadi sudah disampaikan. Tadi ada batasan-batasan, tahapan-tahapan, 1, 2, 3. Nanti kewenangannya ada, ini dijelaskan juga di dalam penjelasan PM 58 2013. Struktur nanti tugas dan fungsinya, tanggung jawab siapa, kalian Pelabuhan Cirebon mungkin nanti kita sebagai operator ada PT Pelindo ya, di situ juga bisa berperan aktif juga ya melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Sistem pelaporan jika terjadi pencemaran baik itu di perairan maupun di pelabuhan, ini juga penting ya untuk ada jaring komunikasi. Pedoman teknis operasi jelas itu ada ya mekanisme. Lanjut. Nah, ini sedikit kita perlu tahu bahwa T3 ini siapa ya, kewenangan siapa yang bertanggung jawab sebagai pimpinan atau koordinator di kejadian di satu tempat ya. Nah, ini bisa kita melakukan sertifikasi ya sesuai dengan kompetensi yang ada. Lanjut. Ini personil ya, kita ada pelatihan, tetap harus mengedepankan latihan bersama atau gabungan pelabuhan atau kegiatan lain, personil, manajer, supervisor, ya, operator, dan pelatihan dengan berjenjang. Dan sini atau KSOP pun sudah mempunyai peralatan bisa sebagai perusahaan dalam bentuk koperasi itu bisa ya. TKBM barangkali ingin mengembangkan usahanya bisa dengan tentunya persyaratan dan ketentuan yang diatur. Lanjut. Ya, saya rasa ini peralatan tadi sudah disampaikan ya oleh dari pihak Selimban ya. Lanjut Mas. Nah, ini secara teknis dan administratif ya perlu juga kita lakukan secara bersama ya. Nah, ini untuk proses-prosesnya juga ada, sudah lengkap. Nah, nanti perusahaan penanggulangan pencemaran barangkali ingin mengajukan bidang usaha ataupun jasa bisa ya. Nanti permohonan, evaluasi, verifikasi tentunya dengan kompetensi yang ada, surat
ditolak kalau memang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kalau sudah sesuai dengan ketentuan dan verifikasi dalam persetujuan usaha itu bisa diterbitkan. Lanjut Mas. Nah ini latihan-latihan yang perlu kita juga sering kita lakukan ya, walaupun beberapa kali kita pernah melakukan bersama Pak ya dengan JAI, PT Pelindo dan stakeholder yang lain ya melalui alat yang ada di KSOP Cirebon. Nah ini komunikasi, pelaporan, untuk exercise ya, pergelaran peralatan ya kita juga pernah melakukan latihan gabungan. Nah, ini yang penting. Jadi selama 1 tahun ini ada agenda ataupun program yang jelas ya, 4 kali, 2 kali atau 1 kali. Ini bisa kita lakukan. Ini lanjut guys ke masalah pencemaran Mas ya. Tadi disinggung kaitan dengan apa itu latar belakang. Nah ini alat-alat yang kita ada Pak. Selain pandang saja Pak ya, karena waktu ya. Sesi peraturan Menteri Perhubungan nomor 6 2021 Pak. 2021 ini lebih spesifik tata cara pengangkutan barang curah dan curah padat di pelabuhan Pak. Ya. Lanjut Mas. Latar belakang tadi disampaikan sosialisasi adalah salah satu memperbaiki aturan baru dan aturan itu secara hukum menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Nah ini latar belakang kenapa kita perlu adanya sosialisasi. Ini kejadian-kejadian yang memang melatar belakangi. Bisa para peserta baca belum adanya aturan yang spesifik ya mengatur tentang tata cara barang curah padat di pelabuhan seperti aturan yang mengatur tentang tata cara penanganan barang curah padat sebelum dimuat di atas kapal. Aturan yang mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab dari pihak yang terlibat. Nah, setelah kita kejadian, kadang kita bingung siapa nih yang bertanggung jawab, siapa nih yang pelaksana penanggulangan pencemaran. Ini kadang kita tidak terfokus bahwa sebetulnya regulasinya sudah diatur siapa yang berwenang, bertanggung jawab, bahkan siapa yang pelaksana. Nah, ini contoh-contoh ya yang kejadian-kejadian dalam waktu 10 tahun terakhir juga menjadi acuan ataupun latar belakang kita sebagai pemerintah untuk memberikan pemahaman ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran ya bahkan ledakan di pelabuhan Turki di luar negeri itu sebagai rujukan untuk kita merevisi ataupun memperbaiki beberapa pasal-pasal yang ada di PMD 58. Lanjut saja barang curah padat, penanganan barang curah padat bagaimana ya pengangkutan barang curah padat, pemuatan dan bentuk BCSN. Lanjut Mas. Nah ini jenis-jenis ya pemberlakuannya jelas PM 6 tahun 2021 ya ini lebih spesifik pada curah padat di pelabuhan yang berlaku terbagi 3 grup. Grup A barang curah padat yang dapat mencair ya ada jenisnya ya. Grup B barang curah padat yang memiliki bahan kimia, contohnya batu bara di Cirebon ya sebagai ikon Cirebon ini juga menjadi perhatian khusus terutama oleh Bapak SOP supaya lebih nanti dibentuk regulasi terutama masalah pengawasan ataupun pengawasan bongkar muatnya. Dan ada jelas di sini. Salah satunya barang curah padat selain A dan B, pasir juga, ya tanah, ya kita sudah mulai banyak pembangunan termasuk urugan-urugan ya di Jawa Utara khususnya ini kan ada. Ini juga salah satu bagian yang harus kita perhatikan. Grup A dan B yang dapat mencair atau memiliki bahaya kimia ya, juga. Penanganan barang curah padat ya. Satu, penyediaan informasi barang curah padat akan dimuat di kapal dari 2 langkah. Mungkin ada pengawasan dalam bentuk pengujian, penilaian ya. Kedua, prosedur sampel barang curah padat terdiri 3 prosedur ya. Diambil, pengujian dan pengendalian. Ketiga adalah pemberitahuan rencana pemuatan
Jadi tahapan 1, 2 setelah terpenuhi baru pemberitahuan rencana pemuatan barang curah padat itu dilakukan dan diajukan. Nah, ini penyediaan informasi atau pengujian. Pengujian dilakukan oleh laboratorium yang diakui, ya jelas itu berlaku untuk semua grup. Barangkali nanti ini menjadi kajian kita sama-sama bagaimana proses di Pelabuhan Cirebon dalam rangka penanggulangan atau pencegahan sedini mungkin dari pencemaran baik itu di perairan maupun di pelabuhan. Ini rencana pemuatan tadi sudah, ya rencana pemuatan seandainya kapal akan muat barang padat ya berbahaya, pengiriman sampaikan curah padat ke sah bandar di pelabuhan muat dan nakoda atau yang mewakili paling lambat 2 kali 24 jam sebelum pemuatan. Tapi Cirebon banyaknya bongkar ya. Tapi tidak salah kita untuk menyampaikan. Ini tadi yang rencana pemuatan disertai lampiran-lampiran ataupun bentuknya dokumen-dokumen yang memang dipersyaratkan. Nah, ini tugas ya dari Mountain Authority menyiapkan data dan sebagainya, ya kewenangannya ada ya. Saya akan beritakan kewenangan saja, tugas sudah jelas ya. Pengawasan pengiriman nakoda, kewenangan memberi persamaan dan pembebasan barang curah padat atau usul dari sah bandar pada pelabuhan muat 2, 3, 4 dan sampai ke 6. Lanjut Mas. Kayaknya lanjut ya. Nah, ini sanksi-sanksi yang perlu kita pahami bersama-sama, di mana kami sebagai petugas dan bapak-bapak peserta juga sebagai pelaku usaha, kita sama-sama memahami apa dampak yang diperbuat kalau kita tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya ada sanksi yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Adanya sertifikasi pelatihan. Kedepannya mungkin untuk perusahaan bongkar muat harus mempunyai sertifikasi khususnya pada personel ataupun SDM yang ada di perusahaan masing-masing ya. Ini juga salah satu persyaratan yang mutlak nanti kedepannya. Karena digitalisasi kita sudah mulai bergerak ya, terutama dalam pelayanan publik. Nah, ini perlu juga diperhatikan dan khusus di Direktorat KPLP ya, barangkali nanti juga ada bentuknya diklat atau pelatihan untuk para pengguna jasa untuk memiliki sertifikasi untuk barang berbahaya. Nah, sanksi administratif jelas ada sanksi administratif dari sah bandar, peringatan tertulis ya. Nah, ini jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena walaupun bagaimana kelestarian melindungi lingkungan hidup itu adalah bagian tanggung jawab kita semua. Sektor perhubungan laut tentunya juga menjadi kewajiban. Ada beberapa sanksi yang perlu kita sama-sama untuk memahami ya. Peringatan tertulis dalam waktu 30 hari sampai dengan pencabutan pengesahan prosedural. Lanjut Mas. Nah, ini untuk nakoda barangkali bisa disampaikan oleh para agen ya. Ini beberapa yang perlu kita sampaikan supaya kita bisa mempunyai rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari implementasi PM 58 2013 tentang penanggulangan pencemaran di perairan dan pelabuhan bisa setidaknya memberikan wawasan, memberikan gambaran bagaimana dari sisi teknis, bagaimana dari sisi prasarana, dan sebagai payung hukumnya adalah dari peraturan Menteri Perhubungan itu sendiri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan, silakan. Yang penting dapat manfaat aja. Tepuk tangan dulu. Ya, kita lanjut sesi tanya jawab, yaitu cukup 3 pertanyaan ya. Siapa? Oh. Di dalam wilayah kerja pelabuhan Cirebon ini kalau tidak salah ada 6 tangki. Dari 6 tangki ini terdiri dari 2 jenis barang curah cair.
Yang pertama itu tangki aspal curah. Tentunya kalau terjadi apabila terjadi kebocoran, tentunya kan akan merugikan masyarakat. Dampaknya negatif. Nah, yang tangki satu lagi, ini menurut hemat saya menguntungkan masyarakat. Barang curah minyak goreng. Karena sangat diharapkan oleh masyarakat pesisir, apakah betul atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu kasihnya sarungnya ini, Bu, sarung. Biar nggak ngantuk, Pak. Ya. Wan Pak, pakai kemana, Pak? Pakai aspal curah ya dengan minyak goreng CPO lah ya kalau bahasa kita. Semuanya sama Pak, berdampak ya. Baik itu aspal juga ada dampaknya, tangkinya banyak ada kebocoran dan sebagainya Pak. Akan merugi juga pada lingkungan. Kebutuhan aspal juga sangat juga membentuk kebutuhan masyarakat ya, terutama untuk peruntukannya atau salah satu contoh untuk jalan dan sebagainya. Nah ini juga perlu nanti ada di sisi regulasi tadi sudah tentunya ditindaklanjuti dengan bagaimana implementasi ini kita lakukan kerjasama antara regulator dan seluruh operator yang ada pelaku usaha di Pelabuhan Cirebon. Itu Pak Salian. Dengerin dulu Pak, Bapak. Oh nggak dengerin sih Pak? Ya. Ya Pak, itu pertamanya. Jadi tetap semua berdampak, termasuk minyak goreng Pak. Minyak goreng pun kalaupun terjadi tumpahan, terutama di kolam ataupun di laut, tentunya juga merugikan habitat. Dan mungkin juga terhambat pasokan-pasokan minyak goreng untuk kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, secara garis besar, apapun bentuknya, bahwa pencemaran adalah merugikan seluruh masyarakat, bangsa dan negara bahkan. Nah untuk itu, tetap kami dari KSOP Cirebon khususnya akan tetap bekerja sama dengan payung hukum adalah aturan-aturan pemerintah yang sudah diatur Pak. Dan kita mengajak pelaku usaha teknis yang bisa lebih kepada sisi fisik Pak. Kayak contoh adanya regulasi tentang bagaimana tangki itu standar Pak. Khususnya yang angkut-angkut baik itu aspal curah ataupun CPO-nya. Dan pipa-pipa juga mungkin saya yakin dari rekan kita Pelindo juga ada maintenance-nya Pak ya, jadi pemeliharaan dan sebagainya, ada pemeriksaan dan sebagainya secara berkala. Barangkali itu Pak Samian ya. Oke, good. Terima kasih. Selamat siang, saya Malinda dari PT Pajak Putra Selaras. Saya mau menanyakan Pak, jadi di sana itu kan ngambil limbah supaya berjajar di laut ya. Nah itu apakah ada izinnya Pak? Izinnya itu kan berarti kan izin pengumpul kan Pak. Nah kalau sudah dikumpulkan Pak, nah berarti kan iya dikumpulin di mana? Terus kan itu kan ada pemusnah atau ada satu lagi pengolahan limbah ya Pak. Itu diolah lagi atau bagaimana Pak? Karena kan kalau yang banyak kan lumayan tuh Pak minyaknya kan, apakah entah dipakai atau gimana kita nggak ngerti kan atau diolah atau dimusnahkan gitu Pak. Gitu. Sangat menarik ini pertanyaannya. Silakan bertanya. Jadi ajas manfaat ini kayaknya ya Pak ya. Jadi limbah itu tidak serta-merta itu memang berdampak, namun bisa diolah menjadi satu kebutuhan atau manfaat yang lebih besar ya. Batu bara aja bongkahannya bisa jadi uang itu Pak. Ya makanya pernah ada satu anekdot di Pelabuhan Cirebon khususnya bahwa mutiara hitam itu ada di Pelabuhan Cirebon yaitu batu bara. Ya, padahal itu bongkahan ataupun bekas cecerannya, termasuk minyak juga. Yang jelas tadi disampaikan juga barangkali
tadi yang disinggung oleh pemateri pertama bahwa semua yang memang mengeluarkan pemakaian adalah bentuknya adalah limbah. Di tata cara pengelolaan di pelabuhan ada sebetulnya yang mengatur, bahkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup ada aturan mainnya bahwa perusahaan itu wajib, kalaupun kayak dok itu ada penampungan limbah, itu diatur juga termasuk di kapal ya. Jelas dengan adanya secara kita ketahui bagaimana balas limbah yang dibuangkan lewat OWS-nya dan sebagainya itu juga perlu diperketat lagi, artinya adanya pengawasan barangkali dari kami juga kerjasama dengan pihak-pihak pelaku usaha. Nah, untuk tahapan-tahapan bahwa limbah ini memang ada tahapan-tahapan, termasuk B3 itu jelas ada sertifikasi ya, diambil di mana, dibawa kemana, dibuang terakhirnya kemana. Kayak sampah juga itu harusnya ada, dan itu sudah ada aturan mainnya sebetulnya ya. Nanti itu akan dibuang di mana atau diberdayakan lagi dalam bentuk apa ya, diproses itu juga ada ya. Yang jelas semua yang dilakukan barangkali ada yang melakukan kegiatan, tentunya harus ada minimal pemberitahuan kepada pihak terkait di dalam pelabuhan khususnya. Tidak hanya dengan KSOP saja, namun dengan pihak-pihak operator seperti PT Pelindo dan sebagainya juga perlu ada pemberitahuan. Disinilah fungsi pengawasan kami, baik itu dari sisi laut juga dan darat perlu diperkuat kembali untuk bagaimana kalau ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya akan mencemari ya. Contoh kalau Mbak itu melakukan bunker ya, itu kan juga ada pengawasan, tidak hanya sebatas keluar pengawasan, namun ada orang-orang tertentu. Sekarang kayak di Pelindo juga untuk bunker kan harus juga dengan ada PMK Pak ya. Nah ini salah satu upaya, termasuk juga ceceran-ceceran standarisasinya bagaimana untuk selannya ataupun bentuk-bentuk mesin-mesin lainnya. Barangkali itu Pak ya yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk pemberdayaan jelas ada itu tahapan-tahapannya. Sebelum dibuang ini harus strategi khusus, dan itu tentunya pelaku usaha itu harus berbadan hukum ya. Dan itu disetujui oleh menteri terkait ya, seperti LH kami ya juga harus ada, dan tentunya ini juga harus kita terus sosialisasikan. Baik, terima kasih Pak. Yang terlalu lama-lama artinya saya betah nih. Lagi, baik. Satu pertanyaan lagi. Oh, ujung. Ya, Pak Ardi, Bagas. Atau pelatihan penggunaan OEM. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah melakukan untuk lebih terprogram lagi dengan sosialisasi ini. Tentunya kita akan bikin jadwal ataupun program-program Pak untuk pelatihan, baik itu untuk kami sendiri menyiapkan SDM-nya Pak. Sebelum kita untuk melatih orang, kita juga harus persiapkan SDM sendiri internal, dan akan mengajak semua stakeholder yang ada untuk bisa melakukan langkah-langkah konkret. Karena kalau sudah kejadian, kita tidak bicara bahwa itu kewenangan kami KSOP dengan timnya, makanya akan rencana ada tim terpadu, reaksi cepat itu. Nanti kita secara periodik ada pelatihan, bahkan untuk tingkat pusat dari KPLP itu ada bentuknya pelatihan dan tingkat Pak, nanti dikeluarkan sertifikat kompetensinya. Sosialisasi ini kami akan menyampaikan, dan ini pesan dari pimpinan akan mendidik ataupun melatih. Ya, terima kasih atas dukungannya. Baik, terima kasih hadirin. Jadi kurangnya mohon maaf. Baik, terima kasih pada Bapak Dani Jalani, narasumber kita. Yaitu saya kira cukup jelas ya tentang PM 58 tahun 2023. Kalau kita simpulkan di sini, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman dan kesiapan unsur maritim Pelabuhan Cirebon dalam penanggulangan pencemaran di perairan dan yang ketiga yaitu untuk keseragaman persepsi di dalam pelaksanaan tugas teknis di lapangan.
Yaitu terakhir yang keempat, peraturan yang terdahulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti dengan peraturan baru. Terkait dengan dampak ataupun kegiatan hari ini memang banyak yang kita ketahui ataupun yang kita akan laksanakan ke depan dalam proses terkait dengan pencemaran di dalam kolam pelabuhan ataupun di luar pelabuhan, khususnya dalam kegiatan pembongkaran curah cair. Karena terkait dengan pembongkaran curah cair ini memang kita perlu pengawasan, dalam artiannya di sini pengawasan agar tidak kolam pelabuhan khususnya tidak ada pencemaran yang cukup dikatakan cukup ada yang membuat nanti lingkungan tidak bagus ya. Jadi intinya kami sebagai pengguna jasa berharap bisa dilaksanakan dalam hal pelaksanaan pemakaian alat coil boom ini, terutama dalam pembongkaran ataupun pengisian bahan bakar juga perlu diperhatikan, karena seringkali terjadi pencemaran bukan hanya di kolam saja tapi di dermaga yang harus diperhatikan. Nah, dalam hal pengisian bahan bakar juga kan artinya ada pengawasan dari pihak KSOP dan dari pihak Pelindo sebagai operator pelabuhan. Jadi berharap dengan PM 8 ini bisa diimplementasikan dan bisa dijalankan kewajiban daripada pengguna jasa ataupun yang tadi saya katakan pengisian bahan bakar melalui supplier bahan bakar. Jadi semuanya harus berjalan sinergi berbarengan. Saya rasa itu. Tim Liputan melaporkan.